Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Aura Putri, saya berasal dari kelas fase S9. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang sistem komputer. Mari kita lihat. Pertama ada komputer dan penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang ketiga perangkat lunak atau software, yang ketiga ada pengguna atau user. Apakah kalian tahu apa itu hardware? Hardware adalah komponen penyusun komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya ada mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Software adalah perangkat yang tidak dapat terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan di dalam komputer, yaitu seperti MS Windows, Linux, Android, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. Yang pertama ada mikrokomputer atau komputer mikro, merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya Ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua ada komputer personal atau PC atau personal komputer, memiliki ukurannya lebih besar dibandingkan komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro, dan dibuat untuk penggunaan nominal. Atau PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang ditaruh untuk di meja atau dibawa kemana-mana, contohnya seperti laptop. Yang ketiga ada mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional dan industri kecil. Yang keempat ada mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima ada komputer mainframe. Yang ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang keenam ada superkomputer. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Yang B, interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. GUI ini merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan buton atau text box, radio button atau satu pilihan, atau checkbox banyak pilihan. Yang kedua ada antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal menggunakan
Pengguna menggunakan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan basis-basis tertentu. Yang ketiga ada melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio atau muka. Ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi ke komputer melalui piranti masukan lainnya, seperti keyboard, joystick, mouse, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain sebagainya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sistem komputer, terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Salah satu dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan lainnya, misalnya mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Dan saat kita mengambil foto menggunakan webcam yang pada komputer, kemudian hasilnya akan dicetak menggunakan printer, dan interaksi antar perangkat ini membutuhkan perangkat lunak. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci. Yang pertama ada menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, ada mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file atau copy, save, sort, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, ada mengelola keamanan. Fungsi secara lebih rinci yaitu pertama, multitasking. Salah satu fungsi sistem operasi adalah menangani multitasking. Sistem komputer tidak bisa menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor, dan prosesor itu yang menjalankan program atau aktivitas mesin super konseptual tentang bagaimana CPU menjalankan program dengan langkah yang lebih rinci. Sistem komputer atau sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma atau round robin atau RR yang sebuah algoritma karena sistem operasi adalah sebuah program juga. Prinsip dari algoritma penjadwalan round robin dijelaskan sebagai berikut. Round robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses atau proses scheduler dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma round robin, ditentukan suatu slot waktu atau time slice yang akan dialokasikan dalam proses atau tanpa pengendalian. 2. Cara komputer bekerja. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas dua bagian, yaitu CPU atau Control Unit. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logging Unit. Setiap unit mempunyai fungsinya masing-masing. Yang kedua, bagaimana CPU menjalankan instruksi program. Yang pertama ada unit control atau mengambil atau mendapat instruksi dari memori. Yang kedua, unit control menerjemahkan instruksi. Yang kedua ada unit arithmetica
atau logika menjalankan instruksi aritmetika atau logika. Yang kelima, ada unit aritmetika atau logika penyimpan hasil operasi dalam memori register. Yang ketiga, mesin konseptual sederhana, yaitu CU akan mengambil instruksi atau fetch. Yang kedua, CU akan menerjemahkan instruksi tersebut dan melakukan apa yang diperintahkan dan menyimpan data, menghitung atau lainnya. Ingat bahwa komputer hanya dapat melakukan perhitungan dan menyimpan atau menyimpan data ke input atau output device. Yang ketiga, ALU akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan hasil atau dan data yang sedang diproses dan disimpan ke register. Yang kedua, ada ALU yang menjalankan